Baik Bapak Ibu yang di Zoom dan yang ingin mengikuti live YouTube, sebelum pemberitaan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan sukacita damai sejahtera, serta kuat sehat tubuh yang kami rasakan saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul, serta pengajaran dari beliau, dan menolong supaya kami bisa dapat mengikuti dengan baik dan juga dapat menyampaikan dengan baik ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan sehingga kami dapat menerima daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sambut firman-Mu, haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Cecep. Selanjutnya Rektor Dr. Ido dan Purus. Dr. Ido, tolong bacakan Wahyu 17 dan Purus nanti Wahyu 18. Terima kasih. Oke, suara saya jelas. Yang jelas, Dokter. Ya, pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 17. Ayat yang pertama, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju pada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan, dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil
yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Oke, terima Wahyu kasih. 18. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam suatu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan yang indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata, dan mutiara, serta dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar,
dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, "Demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi." Dan suara pemain-pemain kecapi, dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu dan pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikian. Oke, luar biasa. Nah ini, ntar ya, ini ada, terima kasih kolektornya, ini ada Ombak, Mel BBB, Dedut, Rinoa Blessing, Rosa Mawar dari Amerika. Thank you untuk pelayanannya, luar biasa. PNDR, Christian 7, Si Gendut. Waduh, terima kasih Pespa untuk pelayanannya dari Amerika. Fred, Pak Putin gaul dengan Iran, jadi kurang pinter, pernah nggak beres-beres. Ya nggak juga lah, kecil sentimen amat loh. Justin Huang, luar biasa. Oke ya, saudara, kali ini kita akan belajar runtuhnya gereja Katolik, saudara ya, runtuhnya gereja Katolik. Sedikit balik sejarah ya, saudara ya. Oh ya, Anda lihat ya. Saudara, nah, lihat ya, The Fall of Constantine. Anda ada di wiki semua ya. The Fall of Constantine. Kalau Anda baca di Wahyu 13, dikatakan mereka akan mengalahkan orang kudus. Kita buka ya, Wahyu 13, dengan pedang. Lahirnya Islam, ya, lahirnya Islam itu, dan Islam itu nanti diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Tadinya Islam itu hanya orang-orang Arab saja, saudara. Ya. Kemudian ketika Islam mengalahkan Konstantinopel, ya, tahun 1453, kemudian Islam bisa ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, mulai ya cokol kekuatannya ya, menjadi euforia bagi Islam. Bahkan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara dulu ya berkiblat atau membayar upeti kepada keemiran dari Ottoman. Ya. Semua kerajaan Islam dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada kerajaan Islam dari mulai kerajaan Islam Aceh,
sampai ke Ternate Tidore itu membayar upeti ke Ottoman Turki. Ya. Karena saking hebatnya ini saudara ya, saking hebatnya ini berita ini heboh sekali, berhasil mengalahkan Kristen saudara ya. Wah, kerajaan Islam akhirnya bisa mengalahkan Kristen. Kristen hancur katanya kan. Ini ya saudara ya. Fall of Constantinople ya saudara ya. Tahun 1453 ya, setelah 53 hari perang ya dikepung. Kok bisa kalah ya? Kerajaan yang mengalahkan adalah Sultan Mehmed, usianya 21 tahun. Kok bisa menang ya lawan Kristen ya, saudara ya? Kok sebenarnya mereka hanya merebut pepesan kosong, saudara. Ya, coba kita lihat. Ya, 200 tahun sebelumnya, pasukan salib yang terakhir itu sudah mengalahkan Bizantin, ya, sudah hancur. Jadi Bizantin ini dikalahkan, diserbu sendiri oleh Crusaders. Kalau nggak salah ini dari Prancis, saudara ya, oleh pasukan salib yang terakhir dari Prancis, ya ini ya. The sack of Constantinople occurred in bahasa Inggris campur terus ya. 1204 ya, dan ditandai the culmination of Fourth Crusade, Crusader yang keempat. Crusader suck destroy most, sebagian besar Konstantinopel dihancurkan, the capital of Byzantine Empire. After the capture of the city, diambil alih ya, the Latin Empire, known to Byzantine as the Francocratia or Latin occupation, was established in Baldwin of Flanders, crowned as Emperor Baldwin of Constantinople in Hagia Sophia. Yeah, after the city sacking, most of the Byzantine territories were divided up among Crusaders. Byzantine aristocrats also established a number of small independent. Jadi sudah terpecah-pecah ya si Byzantine ini ya. Nah, terus, however, the restored empire never managed to reclaim all its former territory or attain its earlier economic strength, and it gradually succumbed to the rising Ottoman Empire over the following 2 centuries. Ya, akhirnya kalah, saudara ya. Katakan jadi penaklukan Bizantin oleh Islam, oleh Ottoman Empire ini, karena si Bizantin itu sudah lemah sekali. Mustahil Bizantin itu bisa dikalahkan oleh Islam kalau sebelumnya belum dihancurkan. Di dalamnya itu udah remuk semua, di dalamnya Konstantin, dan uskup-uskupnya udah korup semua, bishop-bishopnya udah korup semua, pendeta-pendetanya, imam-imam Katolik ya, Ortodoks ya itu ya namanya, itu mereka itu adalah Ortodoks ya, yang sekarang jadi Ortodoks, gereja Ortodoks atau gereja Timur ya. Saudara lihat ya. Saya mau tunjukkan ke Anda. Ini ya, the chain ya. Lihat ini rantainya ya, saudara ya. Ini adalah rantai. Jadi mereka pertahanannya cuma rantai ini aja, saudara ya. Kalau rantai ini udah kalah ya sudah pasti kalah mereka. Yang mereka bisa 53 hari mereka bisa bertahan, diserang. Pokoknya si Ottoman ini bagaimana cara bisa masuk ke dalam tanpa perlawanan. Yang penting bisa ngalahkan rantai ini, saudara ya. Nah, kenapa? Mereka si Ottoman ini, si orang-orang Ottoman ini kan pakai kapal dia kan, pasukannya pakai kapal, dia kudu melewati rantai ini. Nah, ini rantainya sebesar ini, saudara ya. Akhirnya karena mereka tidak bisa mematahkan rantainya, mereka muter naik pohon tuh ya, saudara ya, muter ke hutan, ya. Lihat tuh, ini kan kapalnya tuh, dia mau mengepung dari sebelah satunya, maka dia harus naik. Ini rantainya sebesar ini, saudara ya. Rantainya ditaruh begitu sehingga nggak bisa lewat, nggak bisa masuk benteng. Nah, ini rantainya segede gini ya, segede gaban begitu, saudara ya. Yang penting dia bisa mutusin rantainya. Jadi kalau rantainya udah putus ya sudah kalah. Udah cuma itu saja. Jadi sebetulnya Islam itu ketika menguasai Konstantinopel itu ya pepesan kosong. Sudah selesai, karena sudah selesai di tahun 1204 itu
Konstantin itu sudah hancur di dalamnya. Makanya ketika Islam masuk ya kalah mereka. Ya nggak bisa apa-apa, saudara ya. Itu yang dinubuatkan dalam Wahyu 13. Ya, mereka akan mengalahkan orang-orang kudus dengan apa? Pedang. Ya, orang-orang Islam ini Wahyu 13. Itu nanti terjadinya di masa Konstantin ini terjadinya di awal, ya, awal Islam, ya, 500 tahun setelah Islam lahir, yaitu tahun 1200. 500 tahun setelah Islam lahir, ya. Tahun 1200 baru tahun 500 tahun, hampir 1000 tahun, ya, hampir 1000 tahun. Kurang lebih dari 700 sampai 1400 itu 700 tahun. 700 tahun kemudian baru bisa. Islam itu butuh 700 tahun buat mengalahkan pepesan kosong Konstantinopel. Kalau siapa itu namanya? Sebentar ya, saya jadi lupa itu namanya ya. Islam Unveiled itu ya. Islam Unveiled itu siapa yang penulis bukunya? Robert Spencer ya, orang ini ya, Robert Spencer. Robert Spencer ini bilang, saudara ya, Robert Spencer ini dia bilang, kalau saja Vatikan mengirimkan pasukan, memerintahkan pasukan pergi untuk berperang melawan Ottoman, nggak mungkin Islam bisa menang. Tetapi waktu itu ada kerajaan Roma Barat, ada Kristen, ada gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Barat itu Vatikan di Roma, gereja Timur itu Bizantin Ortodoks. Gereja Barat ini, jadi tahun 1000 ada Great Schisma, ya, ada pemisahan tahun 1000 Ortodoks dengan Katolik. Nah, pemisahan ini mengakibatkan dua kutub. Kalau ada kerajaan mau mentahbiskan seseorang jadi raja, minta restunya sama paus yang di Roma atau paus yang di Konstantin. Karena seluruh kerajaan Eropa itu kan tadinya di bawah Bizantin. Tetapi ya kemudian kerajaan Roma Barat ini menjadi makin kuat. Maka dia bikin ya Vatikan ini ya, saudara ya. Dia bikin Vatikan ini. Dan Vatikan ini makin lama makin kuat dan Bizantin waktu terjadi perang salib itu dominansinya dia tahun 700 sampai 900 ya, perang salib itu kan tahun 900. Yang kemudian atas perintah dari Paus Urban ya untuk melakukan perang salib dikirim, saudara, dikirim ke Yerusalem. Pasukan salib yang terakhir ya, si Bizantin ini janji mau ngasih akomodasi, nggak dikirim, saudara, ingkar janji. Makanya terjadi brutal sekali pasukan salib yang keempat ini, dia serbu itu Bizantin ya, dirampok semua, habis semua. Itu yang terjadi, saudara ya, di dalam Wahyu 13. Itulah sebabnya bisa dikalahkan sama Ottoman Turki. Kalau Vatikan ngirim pasukan salib untuk belain Bizantin, nggak bakal runtuh ke tangan Islam. Jadi sengaja dibiarkan supaya jangan ada dua kutub. Sejak itu, maka pengaruh dominansi dari Paus itu makin besar. Tapi nggak lama, 100 tahun kemudian Martin Luther ya, saudara ya. Memang Tuhan itu berkehendak, saudara. Memang Tuhan berkehendak. Ya. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Terjadi Great Schisma yang kemudian terjadi pembiaran. Nah, hari ini di abad ke-21 ini ya, saudara, di abad ke-21 ini, ya, maka akan nubuatan lain yang di dalam Wahyu 17 tadi, 17 dan 18 ya. Sebentar, saya mau tunjukkan dulu ya. Kalau ya, nanti ya, kita buka Wahyu 17. Di dalam Wahyu 17, datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa 7 cawan itu. Jadi, waktu 7 sangkakala dan 7 itu ya, 7 sangkakala dan 7 cawan di tengah-tengah itu, ya. Lalu salah satu malaikat itu datang, ya.
Berkata kepada Yohanes, mari sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara, ini adalah sebuah metafora, saudara ya. Ya, dari mana kita tahu? Karena dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu yang penuh tertulis nama-nama hujat. Binatang itu memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, perempuan itu memakai kain ungu. Ada binatang ya. Ada perempuan duduk di atas binatang merah ungu. Binatang itu 7 kepala dan 10 tanduk. Ingat, binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk adalah Islam. Ya, tapi ini ada perempuan duduk di atasnya, duduk nunggangin orang Islam ini, saudara ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, bukan Babel ya, tapi ini Babel besar. Ya, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, saudara. Perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya. Dan aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu, rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Adapun binatang yang telah kau lihat itu adalah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Telah ada namun sekarang ini nggak ada. Dia akan muncul dari jurang maut. Jadi zaman Yohanes nggak ada tuh. Ya, zamannya Yohanes nggak ada. Nggak ada Islam di zaman Yohanes. Ya, tapi telah ada. Kenapa? Karena itulah Lucifer, saudara ya. Lucifer, itulah Helel Ben Sakar. Wah, latah bilang Lucifer. Bukan Lucifer, saudara ya. Hapus kata-kata Lucifer dari otakmu itu, saudara ya. Itu punya Satan. Helel Ben Sakar yang benar. Yesaya 14 ayat 12. Ya, Helel Ben Sakar itu telah ada. Namun zaman kamu itu, dia tidak menampakkan dirinya. Ia ada di dalam jurang maut. Dan bila itu akan muncul dari jurang maut, saudara. Ya. Dan mereka yang diam di dalam bumi menuju kepada misalnya, dan mereka yang diam di dalam bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, ya, yaitu the beast itu tadi telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung di atas yang perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu di sini adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang-binatang itu. Ya, saudara, kejayaan Islam itu hanya sekejap, saudara ya. Hanya sekejap, 1 jam lamanya, jadi cuma sebentar, maksudnya ya. Islam itu berkuasa itu hanya sebentar saja ya, saudara ya. Yaitu zamannya siapa, saudara? Ya, cuma zamannya Bizantin aja, cuma sebentar aja. Karena apa? Terus kalah. Ya, jayanya itu hanya tahun 1400 mengalahin Bizantin, ya, Islam mengalahin Bizantin. Setelah itu dia mengalami penurunan. Setelah Islam kalah tahun 1000 abad ke-16 ya, saya lupa itu, kalah di Wina, terus sudah turun merosot. Saking merosotnya sampai tahun 1923. Ya, maka Ottoman Turki membatalkan kekhilafahannya menjadi republik. Ya. Bukan negara Islam lagi, harus jadi republik. Jadi topnya itu hanya sebentar saja zamannya Bizantin itu. Ya, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan. Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan setia. Siapa yang selalu perang sama orang Kristen, melawan orang Kristen? Hanya Islam, saudara. Siapa yang selalu perang lawan pengikut Kristus? Pengikut anak domba ini ya, anak domba dan pengikutnya. Selalu Islam. Apakah orang Yahudi? Enggak, saudara. Orang Yahudi selesai, ya, dia berperang, ya, melawan anak domba. Lalu ia berkata padaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Saudara, Islam itu targetnya apakah targetnya Islam itu adalah gereja Betani? Bukan, saudara. Apakah targetnya Islam itu adalah GBI? Bukan. Apakah targetnya Islam itu gereja karismatik, Protestan? Bukan. Gereja Katolik, saudara. Ya, Islam itu bertekad menghancurkan gereja Katolik. Coba Anda lihat Irna, Handono, Moko, Kinta, Sakir, Naik, Ahmad, Detat. Yang diserang adalah gereja Katolik. Karena itulah pusat kekuatannya, anggapannya mereka. Dan Tuhan dengan ajaibnya memecah, ya, supaya pusat kekuatan bukan pada gereja Katolik. Ya, Martin Luther itu membuat ya orang-orang bisa datang kepada Tuhan tanpa harus melalui hierarki di dalam pemerintahan gereja Katolik, saudara. Tadinya di zaman Martin Luther tidak ada rakyat jelata yang boleh pegang Alkitab. Nggak boleh, saudara, rakyat jelata nggak boleh. Makanya semua orang kalau mau belajar Alkitab harus pakai bahasa Latin. Itulah yang ditiru oleh orang-orang Arab. Mau baca Al-Quran kudu pakai bahasa Arab. Ya, doanya kudu pakai bahasa Arab. Dulu sebelum Martin Luther, ya dari mulai tahun 380 zamannya Jerome, ya Paus Jerome itu ya, sampai dengan Martin Luther, kamu kalau mau berdoa kudu pakai bahasa Latin. Kalau kamu mau baca Alkitab kudu pakai bahasa Latin. Ya, dari Vatikan itu ya. Wah, itu ngeri sekali. Makanya dalam Great Schisma itu dikalahkan ya, sengaja dibiarkan hancur supaya jangan ada dua kutub antara Vatikan dengan Bizantin yang berbahasa Yunani. Karena perjanjian baru kan aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Septuaginta yang orang Yahudi pakai bahasa Yunani. Lalu sama gereja ditutup, nggak boleh main dalam Great Schisma itu ditutup ya, akhirnya dipisah. Terus tahun 1453 itu dibiarkan hancur. Setelah itu 200 tahun itu semuanya berbahasa Latin, saudara. Benar-benar berbahasa Latin. Doa-doa di Katolik semua kan berbahasa Latin. Coba nanti kita lihat ya, itu semua dalam bahasa Latin. Paus siapapun harus bisa berbahasa Latin. Siapapun paus yang menjabat dari negara manapun di dunia harus berbahasa Latin. Ya. Dan tadi ya, semua air yang lihat adalah bangsa-bangsa. Saudara lihat bagaimana gereja Katolik ini mempengaruhi seluruh dunia dan dia segala bangsa-bangsa. Ya, Paus ini, kepausan ini, Vatikan ini adalah sebuah kerajaan, raja kota, saudara ya, kota, tapi itu adalah kerajaan, negara sendiri. Negara Katolik, ya negaranya Katolik, dan dia punya umat, punya warga negaranya, warga negara Vatikannya ini ada di Indonesia, ya kan, dan besar sekali di Amerika, di Australia, New Zealand, di Cina. Itulah umat gereja Katolik, ya itulah umat gereja Katolik, saudara, warga negara Vatikan itu. Itulah segala bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat akan membenci. Islam memusuhi gereja Katolik. Ya.
targetnya Islam adalah gereja Katolik. Sekali mereka sudah pernah bernubuat ya, katanya ya dalam hadis palsu, katanya Muhammad bernubuat akan mengalahkan Bizantin dan mengalahkan Vatikan Roma. Ya, tetapi itu semua di Alkitab sudah disebutkan di dalam Wahyu 13, Islam akan mengalahkan Bizantin. Sudah terjadi, saudara. Wahyu 13. Sekarang kita di Wahyu 17. Islam akan mengalahkan Vatikan Roma. Wahyu 13, Islam mengalahkan Bizantin. Wahyu 17 dan 18, Islam mengalahkan Vatikan Roma, saudara. Mereka akan membenci pelacur dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi, sepi, dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka, melakukan kehendaknya dengan sia-sia kata untuk memberikan perintah mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Kita buka ya, Vatikan ya. Vatikan. Rome. Wiki. Indonesia ya, biar gampang. Luasnya hanya 44 hektar, saudara ya. Vatikan, ya. Citadel Vaticano, Civitas Vaticana. Nama resminya negara kota, ya. Negara kota, ya. Sebuah negara enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia, luasnya 44 hektar. Populasinya cuma 842 jiwa. Negara kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang diakui internasional. Negara ini berbentuk eklesiastik atau monarki sacerdotal, diperintah uskup Roma yaitu paus. Para pejabat tertinggi negara ini semua adalah klerus Katolik. Ya. Terus ya, istilah negara kota berbeda dengan tata suci, Sancta Sedes, namun kadang digunakan secara kolektif. Tahta suci berasal dari Kekristenan awal. Tahta episkopal, ya, utama dari 1,4 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama, yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini di sisi lain terbentuk tahun 1929 melalui Perjanjian Lateran. Artinya dikonfirmasi kembali ya setelah di era modern abad ke-20, maka dijadikan negara tersendiri. Ya, Perjanjian Lateran antara Tata Suci dan Italia berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa-sisa negara gereja yang jauh lebih besar. Ya, menurut perjanjian tersebut, Tata Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, yurisdiksi, dan otoritas yang berdaulat atas negara kota. Kota Vatikan berisi situs keagamaan budaya seperti Basilika Santo Petrus, Kapel, Museum Vatikan, ketiganya memiliki berbagai lukisan, batan, dan seterusnya. Ya, Kota Vatikan pertama kali digunakan dalam Perjanjian Lateran ditandatangani 11 Februari 1929 yang mendirikan negara-negara modern yang dinamai dari Bukit Vatikan, lokasi geografis negara di dalam kota Roma. Vatikan berasal dari nama pemukiman Etruria, Vatica atau Vaticum yang terletak di wilayah umum orang Romawi disebut Ager Vaticanus atau wilayah Vatikan. Nama Italia kota ini adalah Città del Vaticano atau lebih formalnya Stato della Città del Vaticano, negara kota Vatikan. Nama latinnya adalah status Civitatis Vaticanae. Ya, nama ini digunakan dalam dokumen resmi dalam tahta suci gereja dan paus. Ya, tahta suci, saudara ya. Nama Vatikan sudah digunakan tadi ya. Sebuah daerah Sungai Tiber di seberang kota Roma terletak di antara Ianiculum, Bukit Vatikan, Monte Mario, turun ke Bukit Aventine. Selama masa Kaisar Romawi, banyak villa dibangun di sana, ya.
14 sebelum Masehi sampai 33 Masehi zaman Yesus ya. Sedangkan kita patokannya dari tahun 300 ya. Obelis Vatikan ya, obelis Vatikan di lapangan Santo Petrus adalah sisa terakhir terlihat dari Sirkus Nero. Obelis ini dulu adalah obelis itu untuk pemujaan kepada dewa-dewa, saudara ya. Coba kita lihat negara kepausan. Paus secara bertahap memiliki peran sekuler sebagai gubernur wilayah dekat Roma. Pemerintah negara kepausan ya. Lihat unifikasi Italia, sebentar, perjanjian Lateran Perang Dunia Kedua, tata suci yang memerintah kota Vatikan menerapkan kebijakan netralitas selama Perang Dunia II di bawah pimpinan Paus Pius. Meskipun pasukan Jerman memiliki kota Roma setelah kejahatan senjata Kasipil 43, ya mereka menghormati kota Vatikan sebagai netral. Terus ya, pasca perang. Dan kalau Anda lihat, ya ini kotanya cuma segini aja ya. Ini kotanya nih. Yang merah ini gereja Santa Petrus. Lihat ya, saudara ya. Saudara, ya. Saya ada yang semua negara demokrasi di dunia, semua negara demokrasi yang mayoritas penduduknya bukan Islam, maka mereka akan bergantung dengan Vatikan ini, saudara. Ya, yang mayoritas penduduknya bukan Islam, ya, akan bergantung dengan Vatikan ini, dan mereka takluk. Bahkan Donald Trump itu takut sama Vatikan, saudara. Donald Trump pun takut. Ada dua hal yang akan membuat kamu bisa jadi presiden Amerika. Satu, dukungan dari gereja evangelikal. Kedua, dari gereja Vatikan, dari Vatikan. Kalau kamu ada pendukungnya kalau kamu dari Partai Republik, pendukungmu biasanya dari gereja evangelikal. Kalau kamu dari Demokrat, pendukungmu biasanya dari Vatikan. Ya, saudara ya. Joe Biden itu ya, itu pendukungnya dari Vatikan. Donald Trump, pendukungnya dari gereja evangelikal. Ya, selalu begitu. Itu seperti ini ya, seperti Protestan melawan Katolik ya, seperti begitu. Tetapi mereka tidak berperang satu sama lain, tapi mereka berebut pengaruh. Nah, Donald Trump ya didukung oleh orang-orang evangelikal yang sampai ya nubuatan-nubuatan yang aneh-aneh itulah. Tetapi ya Joe Biden didukung oleh gereja Vatikan. Nah, baik itu evangelikal maupun itu dari Vatikan, mereka saling menghormati satu sama lain dan keduanya sama-sama menghormati menghormati Paus ini, saudara ya. Menghormati, kalah awu. Orang Kristen itu, orang Protestan, Pentakosta, Karismatik, bagaimanapun juga kalah awu sama Paus ini. Kalah awu, karena bagaimanapun juga kita semua berasal dari gereja yang sekarang disebut Katolik. Ya, Jaib ya, saudara ya. Ini sejarah. Nah, sebentar ya, saya harus cari charger buat ngecas punya saya ini, mau mati. Bentar, pause. Sebentar ya. Yang aku minta tolong carikan chargernya iPad yang mau mati ya punya aku ya. Charger itu di dalam kotakku di mobil ya.
kuning dalam mobil. Oke, lanjut ya. Oke, sambil tunggu charger ya. Nah, di akhir zaman, setelah di zaman Perang Dunia Ketiga ini, saudara ya, nanti di masa Perang Dunia Ketiga, kalau Anda melihat di hari-hari ini, ya, Vatikan ini merajalela ke daerah-daerah orang Islam, saudara ya. Mereka punya satu propaganda, ya, bahwa Islam, Kristen, Yahudi itu bersaudara semua. Propagandanya cukup sukses, ya, dari zaman Konsili Vatikan kedua, ya. Di dalam Konsili Vatikan kedua ini ada satu jargon yang cukup menarik, ya. Nih, di dalam Konsili Vatikan yang kedua, ya. Thank you. Lihat ya, the text ya, the period between the first second session saw the change of pontiff from Pope John 23 Pope Paul VI, who had been a member of the Circle the Badalia of the Islamologist Louis Massignon. Pope Paul VI referred to Muslims in August 1964 as the worshippers of the one God. Ya, jadi pengakuan dari Gereja Katolik kepada orang-orang Islam ini, saudara ya, bahwa intinya kita who should be admired for all that is good and true in their worship. Bahwa orang-orang Islam menyembah juga benar menyembah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah, katanya Paus ini ya. And choose to follow the path recommended by the Maximus IV. He therefore established commissions to introduce what would become paragraph on the Muslims in the two different documents, one of them being Nostra Aetate paragraph 3, the other being Lumen Gentium paragraph 16. Both statements ada di dalam ini ya mereka ya, di dalam dokumen mereka, dokumen resmi ya, hasil dari Konsili Vatikan kedua ya. The reference to Islam in the latter is shorter. Muslims who professing to hold the faith of Abraham along with us adore the one and merciful God who on the last day will judge mankind. Ya. The text of the final draft, and Muslim who professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God. Ya, along with us, ya, bersama-sama kita menyembah Tuhan yang sama. Ya, the text and the final draft of Nostra Aetate paragraph Massignon influence. The reference to Mary, for example, resulted from the intervention Joseph Emmanuel Desputi, the Latin Archbishop. Lihat the commendation yang terakhir ya. In Lumen Gentium, the Second Vatican Council declares that the plan of salvation, rencana penyelamatan, juga melibatkan orang-orang Islam karena mereka juga mengakui ya tentang monoteisme. Ya, luar biasa ya saudara ya. Jadi Kristen dengan Islam itu ya
Sama-sama selamat, intinya begitu, saudara ya. Nah, itulah yang tadi disebut dengan pelacuran yang luar biasa dari gereja Katolik, saudara ya. Ketika gereja mengakui antikristus sebagai sahabatnya, ya, apakah seluruh gereja Katolik, apakah seluruh orang Katolik demikian? Mengerti? Enggak, saudara ya. Saya tidak berkata bahwa Katolik ini adalah antikristus. Sekali lagi bukan. Mengapa? Karena pernah saya tunjukkan juga, saya tunjukkan lagi ya, di dalam gereja Katolik ini ada perang, saudara ya. Ya, bolak-balik saya tunjukkan kepada Anda. Vatileaks skandal, battle between good and evil in the Catholic Church. Ya, orang ini ya. Ada perang besar ya antara kebaikan dan kejahatan di dalam gereja Katolik. Dan kita tidak tahu yang mana ngelawan yang mana, saya tidak tahu. Dan kita semua tidak ada yang tahu. Hanya mereka sendiri di dalam, bahkan orang Katolik aja nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya pengurusnya mereka, hanya para pejabatnya mereka. Ya. Dan kalau Anda ngelihat filmnya Godfather itu, ternyata banyak menteri-menteri di Vatikan yang terlibat di dalam mafia ya, praktek-praktek mafia juga. Wah, ngeri juga. Kita balik ya ke dalam Alkitab kita ya. Itulah yang disebut melacurkan diri, saudara. Lalu orang-orang Islam ini, lihat ya, dengan propaganda ya, kita ini menyembah Tuhan yang sama, ya kan? Dan kamu juga bisa selamat, kamu juga masuk surga. Akhirnya sih kemudian orang-orang Islam ini membuka diri bagi gereja Katolik, ya kan? Dan saudara lihat hari ini semua negara-negara Islam membuka diri bagi gereja. Oh, itu positif. Bagaimanapun juga Injil sudah diberitakan, ya kan? Ke dalam negara-negara itu. Dengan apapun maksudnya, tujuannya politik lah, apalah segala macam. Tetapi Tuhan kemudian akan menyingkapkan ke orang-orang Islam ini. Itu jadi perlawanan. Sekarang ini, sejak tahun 1500, sejak abad ke-16, kekalahan Ottoman di Wina, sampai dengan hari ini, maka gereja Katolik itu nunggangin orang Islam, saudara. Ya, karena kolonialisme, imperialisme Barat itu telah menaklukkan Islam, dan dimanapun Islam berada, dimanapun Islam, mereka semua di bawah kakinya orang-orang Barat ini, yang didominasi oleh gereja Katolik Roma. Ya, bahkan sampai dengan abad ke-20, ya, masih banyak presiden-presiden kepala negara yang harus meminta izin kepada Roma, bukan meminta izin secara formal, bukan, tapi mereka harus mendapat restu, blessing, ya, dari Katolik Roma. Termasuk Joe Biden kemarin kan mendapat blessing dari Katolik Roma. Termasuk Donald Trump yang tangannya digebris lalu dia mukanya pucat gitu ya. Sudah digebris sama paus, tangannya nggak mau dipegang ya. Pucat dia. Nah, tetapi kemudian orang-orang Katolik ini bersahabat kepada Islam. Makanya di zamannya Joe Biden, mereka buka Amerika itu bagi orang Islam. Ya, ajaib, saudara ya. Dan kemudian orang-orang Islam ini menyadari. Ya, dan mereka kemudian akan apa, saudara? Mereka akan seia sekata, ya, untuk memberikan pemerintahan mereka kepada antikristus. Mereka nggak mau lagi dipengaruhi oleh Katolik. Disitulah perlawanan terhadap gereja Katolik terjadi. Jadi gereja Katolik yang sudah merangkul Islam, ya, dan cukup sukses. Kita lihat gereja Katolik merangkul Islam dengan cukup sukses, saudara ya, di negara-negara Arab ini ya. Kemudian dibalik, saudara ya, orang-orang Islamnya ngelawan balik, dihancurkan ini gereja Katoliknya. Kemudian pada hari itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang. Oleh kemuliaannya berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung najis yang dibenci segala bangsa telah minum dari anggur hawa nafsunya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Ya, termasuk sekarang legalisasi LGBT dan segala macam dosa Sodom dan Gomora mulai masuk ke dalam Vatikan, saudara.
entah yang mana kita nggak ngerti. Vatikan yang pokok itu sudah ada di Vatikan sekarang ya. Makanya kemarin Paus Francis kan melegalkan, memperbolehkan pemberkatan nikah homoseksual di dalam gereja. Ya. Nah, saudara, ini yang disebut dengan pelacuran Babel besar. Karena semua agama berasal dari Babel besar. Ciri khas dari agama Babel, ya, ciri khas dari agama Babel. Saudara, ya, apa ciri khas agama Babel, saudara? Tower. Towers, ya. Simbol. Ciri khas negara Babel, ya, agama Babel, ya, selalu punya apa, saudara? Menara, ya. Menara, ya, baik itu. Semua agama-agama Babel, semua agama di seluruh dunia itu lahir di Babilonia, saudara. Hindu, ya kan? Hindu kan dari Zoroaster. Zoroaster kemudian berasal dari mana? Dari Babel. Ya, Zoroaster orang Elam tadinya, ya, dari Babel, saudara. Buddha berasal dari Hindu, ya kan? Apalagi, ya, saudara, Islam punya menara dari Babel. Islam itu bukan dari Mekah, dari Babel. Dia lahirnya Islamic Golden Age itu di Babel. Makanya Quran segala macam itu ditulisnya di Babilonia, bukan di Mekah, saudara. Tidak ada, saudara. Ya, termasuk apa, saudara? Termasuk gereja Katolik. Ya, punya menara, ya. Termasuk gereja Katolik ada menaranya. Karena itulah. Kenapa? Karena dulu gereja Katolik itu, ya, mengadopsi budaya Babel. Budaya pagan Helenis. Helenis itu, ya, yang namanya Helenis itu adalah di wilayah Babilonia, Mesopotamia, sampai ke wilayah ini, ya, saudara, ya, sampai ke wilayah Yudea. Itu menjadi wilayahnya Helenis. Ya, karena kerajaan Yunani kan pecah jadi 4, Helenis, Alexandria, ya, Makedonia, dan Athena. Nah, Helenis inilah yang kemudian menjadi budaya Babel. Nah, semua agama di dunia itu berasal dari Babel, dari zamannya Nimrod, turun-turun. Monoteisme itu berasal dari Babilonia, saudara. Nimrod itu penganut monoteisme. Orang Yahudi bukan monoteisme, saudara, ya. Orang Yahudi itu monolatri. Sudah saya bilangin bolak-balik, ya, apa bedanya monoteisme dengan monolatri, saudara, ya. Dari monolatria, monolatri. Latria itu ibadah, ya. Kalau monoteisme itu tiada Tuhan selain Allah itu, ya. Tetapi kalau monolatri, ya, the belief in the existence of many gods, but with the consistent worship of only one deity. Nimrod, ya, berkata tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dia sembah. Termasuk Nebukadnezar, kamu tidak boleh menyembah Tuhan, ya, tidak ada Tuhan lain, yang boleh ya Tuhannya saya. Kalau kamu menyembah Tuhannya, tak bunuh kamu. Karena mereka monoteisme. Nimrod, Nebukadnezar, ya, Islam itu adalah monoteisme. Tadi ya, monoteisme. Tetapi orang Yahudi itu bukan monoteisme, tetapi monolatri. Ada banyak dewa di muka bumi ini, tetapi yang mereka sembah adalah dewanya mereka sendiri. Ya, makanya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, bukan Yahid, bukan tunggal, bukan Yahid, tapi Adonai Echad yang itu. Ada banyak Elohim. Elohim itu kan plural, kan? Ada banyak Elohim. Elohimnya orang Amalek, Elohimnya orang Midian, orang Filistin, ya kan, orang Mesir, orang Kanaan. Tetapi mereka hanya menyembah kepada Yehova Elohim. Adonai yang Echad itu yang itu. Maksudnya begitu, saudara, ya. Kalau Anda lihat, ini nanti dalam monolatri ini, ya, ancient Israel, ya. Some historians have argued that ancient Israel originally practiced a form of monolatry or henotheism. Ya.
Kalau saya belajar di Haifa, maka dosen-dosen saya bilang kita itu bukan monoteisme. Justru monoteisme itu yang bahaya. Tradisi Mesir kuno itu adalah monoteisme, saudara ya, yaitu ini ya, saudara ya, monoteisme namanya tadi Aten ya. Aten ini monoteisme ya. Akhenaten declare more radical version of his new religion, declaring Aten not merely the supreme god of the Egyptian pantheon, but the only god of Egypt. Inilah monoteisme, saudara ya. Ini monoteisme yang ada di Mesir kuno, ya. Abad tahun 1344, 100 tahun setelah Musa, ya, setelah Musa. Aten, itu ya namanya Aten, dewa Aten. Monoteisme, ya. Tetapi orang Yahudi itu henoteisme atau monolatri, henoteisme ya. Henotheism is the worship of a single supreme God that does not deny the existence or possible existence of other deities that may be worshipped. Ada dewa-dewa lain di muka bumi ini, tetapi mereka hanya menyembah pada Yehova Elohim. Nah, Gereja Katolik akhirnya mengakui Islam. Sedangkan Islam ini sudah kita pelajari ya, Islam ini antikristus yang jelas-jelas menolak bahwa Yesus adalah Sang Allah sendiri, menolak Yesus mati disalib, menolak anak dan Bapa. Tetapi kemudian akhirnya mereka harus kompromi, melacurkan diri dengan berbagai agama dunia, bahkan di dalam deklarasi yang lain-lain, Buddha, Hindu, semua itu adalah jalan menuju Tuhan. Ya, saudara ya. Gereja Katolik mau tidak mau harus mengkompromikan dirinya seperti itu. Dan itu yang disebut dengan Babel, pelacur. Karena ada pelacur itu bukan laki-laki perempuan berzina di Alexis, bukan. Kalau pelacuran agama itu artinya kamu berkompromi dengan dewa-dewa lain, saudara. Itu namanya pelacuran. Kalau Anda melihat ya penyembahan berhala di dalam kaum Israel di zamannya raja-raja Israel, terus nabi-nabi bilang apa? Kamu tuh berzina. Nah, itu namanya perzinahan, itu pelacur, makanya disebut pelacur besar. Itu adalah pelacuran agama, saudara. Ya. Balik lagi ya. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya, tadi sudah ya. Lalu aku mendengar suara dari surga, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya, saudara. Ada dua hal, saudara ya, tinggalkan agama Babel, yaitu agama yang penuh dengan ritual. Tadi ya, menara, tadi yang sudah saya tunjukkan ya, tower, symbol of religion, menara-menara ya. Terus apa, saudara? Tasbih. Ya. Agama apa sih yang punya tasbih ini, saudara? Agama Kristen, Katolik punya, Rosario. Apalagi Islam punya, Buddha, Hindu punya, saudara ya. Ya kan, Zoroaster segala macam punya ya, tasbih ya. Nah, itulah agama-agama Babel, tasbih, menara, ya apalagi mantra, ya, mantra, ya kan? Selain menara, tasbih, mantra, doa yang diripit, yang diulang-ulang ya, saudara ya. Doa novena berapa kali, sama kan, surat Al-Yasin, sutra, dan seterusnya. Itu mantra-mantra, itu jadi agama Babel. Nah, nanti ada namanya sinkretisme itu tadinya di zamannya Yohanes itu ada sinkretisme ya. Tetapi nanti di akhir zaman ini kita akan mengalami sinkretisme lagi, saudara ya. Semua agama itu banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Ya, ajaib ya.
Nah, ini akan terjadi, saudara. Nah, ini nanti di akhir dari Perang Dunia Ketiga. Oh, saudara, nanti dulu ya, sebentar, satu lagi ketinggalan informasi. Saudara, gereja Katolik dan gereja Kristen ini pernah perang ya. Darah orang-orang kudus ini di tangan gereja loh, saudara. Gereja ini yang memerintahkan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak sama dengan gereja. Dan kadang-kadang orang-orang ini adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mempertempatkan gereja. Ya kan? Gereja Katolik ini yang memerintahkan pembunuhan kepada orang-orang ya yang tidak sama. Pasukan salib ini ya, saudara, yang ngeri ya, saudara, banyak yang mati gara-gara pas dibunuh sama pasukan salib yang terakhir ini. Dan bahkan gereja menghukum mati siapa itu, saudara, yang bilang yang teori heliosentris, jadi lupa, Kopernikus ya. Termasuk Kopernikus itu dibunuh oleh gereja. Banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang menyatakan kenabian kepada gereja itu malah dibunuh oleh gereja. Dan banyak para orang-orang yang mati di tangannya gereja, saudara. Walaupun di tangannya Islam lebih banyak lagi, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan pembunuhan itu bukan. Darah orang kudus itu di tangannya gereja banyak ya. Sampai kebangkitan enlightenment itu tadi ya, enlightenment terjadi era abad pencerahan, abad ke-18, dan ada Great Awakening ya. Dan gereja Katolik kemudian ditinggal ya. Sejak enlightenment itu dan Great Awakening, gereja Katolik itu pudar. Apalagi banyak skandal ya, banyak skandal-skandal. Sekali lagi saudara ya, ini bukan, saya tidak bicara gereja Katolik, orang Katolik, tapi saya lagi jadi nubuatan akan terjadi. Apakah Katolik jelek? Oh tidak, saudara. Saya kan selalu bilang, Paus Francis dan Mother Teresa adalah teladan saya, saudara ya. Saya mengatakan ini sangat hati-hati sekali supaya kalian orang-orang Katolik ya tidak berprasangka, dan tidak orang-orang Kristen yang non Katolik tidak berkata menuduh kayak kemarin ya, beberapa orang menuduh Katolik asli. Oh bukan, saudara, bukan. Tetapi gereja Vatikan ini nanti akan disebut dengan Babel pelacur besar, agama-agama Babel, dia berkompromi, dan disitulah bangsa-bangsa tadi itu ya, segala bangsa, kota besar yang memerintah segala bangsa, dan dia melacurkan diri dengan bangsa-bangsa, dengan agama-agama. Bangsa itu kan juga cita agama, etno kan, itu juga cita agama loh. Kamulah bangsa terpilih, katanya Petrus. Kamu dari Yunani, Yahudi, ya kan, orang Roma, orang Skit, orang barbar, kamu jadi Kristen, kamu adalah bangsa terpilih. 1 Petrus ayat 9, itu yang maksud agama-agama. Islam, kamu jadi Islam ya, kamu jadi Arab, itulah bangsa. Bangsa-bangsa itu agama-agama maksudnya ya, saudara ya. Bangsa-bangsa itu. Serem ya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia membalaskan. Oh sebentar tadi ya. Larikanlah, pergilah umatku, pergilah daripadanya. Janganlah ambil bagian dalam dosa-dosanya. Artinya apa, saudara? Kamu jangan kompromi, saudara. Bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Jangan pernah kompromi dengan pesan ini. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, saudara. Kalau kamu kompromi dengan ini, kamu akan ditimpa malapetaka, saudara. Tadi 7 cawan murka Allah. Itu yang harus kamu ingat. Kamu ingat-ingat ya tentang minyak urapan yang adalah agape. Tapi kamu lakukan itu bukan berarti kamu harus kompromi dengan agama-agama lain. Dan bahkan kalau perlu tinggalkanlah semua ritual dan simbol-simbol itu kalau perlu. Karena di akhir zaman ini, saudara, kamu tidak perlu semuanya itu. Itu akan membawamu kepada kepalsuan. Semua ritual dan simbol-simbol itu kamu akan terjebak di dalam kepalsuan. Tapi kalau kamu fokus dengan sang agape, kamu tidak perlu semua simbol dan ritual itu. Maka kamu akan selamat, saudara, nanti ketika Perang Dunia Ketiga itu. Tapi kamu yang kompromi, sok baik, ya kan, wah aku ini Pancasila.
Pancasila itu bukan berarti kamu harus mengakui Islam juga selamat. Enggak, kamu menghormati. Ya, ketika orang Islam lagi ibadah, ya kamu jangan belayar-belayar motormu di depan masjidnya mereka. Itu namanya Pancasila. Tapi bukan berarti kamu mengakui bahwa ada kesamaan di dalam Islam. Itu bukan Pancasila. Itu sinkretisme. Itulah pelacuran Babel itu, saudara. Kalau kamu mengakui, ya, oh Buddha juga selamat tanpa mengakui Yesus Kristus, itulah pelacuran Babel. Yang selalu saya katakan adalah orang-orang Buddha, Hindu, Islam bisa selamat kalau dia mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis. Kamu agama apapun kamu bisa selamat. Tapi bukan berarti orang Hindu, Buddha, Islam, dan agama-agama, semua agama, bahkan kalau kamu Katolik dan Kristen, kamu tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya, kamu nggak selamat, saudara. Jadi jangan kompromi dengan ini, hati-hati, saudara ya, hati-hati, ya. Ya, maksud ya, supaya kita soalnya waktunya habis nih, wadah. Wih, kelebihan ya, kelebihan ya. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung. Apa maksudnya pedagang? Inilah orang-orang yang bisnis agama. Ya, orang yang bisnis agama, karena tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka. Barang-barang emas, perak, permata, mutiara, hedonisme. Para pendeta hedonisme, para mu'alim, ya, al-mu'alim, para pemimpin agama yang hedonisme, saudara. Entah kamu pendeta Buddha, pendeta Hindu, ustadz, imam, ya, romo, pendeta gereja Kristen, semua yang hedonisme, kamu akan kecewa, saudara. Karena kamu akhirnya Tuhan akan menghancurkan semua bisnis agama, ya. Semua yang emas, perak, permata, mutiara, lenan, haus, kain ungu, sutra, kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang gading, jenis barang dari kayu mahal, tembaga besi pualam, kulit manis dan rempah wangi-wangian, mur kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta budak, bahkan nyawa manusia, saudara ya. Gila ya, karena agama lah yang menghalalkan nyawa manusia, ya. Gara-gara agama, bunuh atas nama agama, orang senang membunuh, saudara, atas nama agama. Dan itulah bisnis agama, mesin pembunuh. Dan mereka berkata, sudah lenyap buah-buahan dingin di hatimu, segala yang mewah indah. Ya kan, bisnis agama kan, jatuhnya Bizantin kenapa, saudara? Bisnis agama. Karena karena uskup-uskupnya dan bisnisnya korup. Mereka tidak lagi berdiakonia dan bermarturia, tapi mereka apa? Bisnis agama. Sama ya, Vatikan dan semua bisnis agama apapun dunia kan hancur. Mereka memperdagangkan barang-barang itu dalam kondisi kaya oleh dia, berdiri jauh-jauh karena takut. Ya, mereka berkata, celaka kota besar berpakaian lenan halus, kain ungu, kain kirmisi. Apa bedanya, saudara, dengan orang benar? Ini kain lenan halus, kain ungu, kain kirmisi adalah kemewahan para hamba Tuhan. Tetapi orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang benar, anak-anak Allah yang benar, menggunakan kain lenan putih. Ini bedanya ya, Wahyu 19. Lenan halus, ya. Kain lenan halus, ya, perbuatan orang benar, yang putih bersih. Ya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilauan dan putih bersih, bukan berwarna-warni, saudara ya. Kain lenan halus yang putih bersih itu adalah perbuatan benar orang-orang kudus di Kaiosune yang menghasilkan diakonia, sadek yang menghasilkan sedekah. Jadi ketika kamu bergabung dengan organisasi agama apapun, lalu kamu lihat ustadzmu, mu'alimmu, kamu melihat pendetamu, sugi-sugi, ya, berpakaian mewah, hidup mewah, oh kamu hati-hati, saudara. Kamu lagi ke neraka bareng-bareng sama mereka. Ya, beda ya, ini kan kain lenan halus warna putih. Kalau yang di Wahyu 18 tadi adalah apa, saudara? Kain warna-warni. Kain kirmisi, kain ungu, ya kan? Dan setiap nakoda dan pelayar anak-anak kapal berseru,
kota manakah yang sama dengan kota sebesar ini? Ya, mereka mengabulkan debu ke atas kepala mereka. Habis, saudara. Orang-orang akan terkejut di akhir perang dunia ketiga ini ya. Ya, di masa-masa orang akan kecewa semua dengan agama. Hancur semua, bahkan gereja Katolik yang besar itu hancur oleh Islam, dilumatkan oleh orang-orang Islam. Ya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, melemparkan ke dalam laut. Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkannya dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, baik Ka'bah yang di Mekah, ya, bangunan Ka'bah ya, dia batu ya, baik Ka'bah yang di Mekah maupun semua apapun ya. Kalau bilang batu kilangan itu, saudara ya, ingat ketika Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang yang menyesatkan kamu, lebih baik apa, saudara? Lehernya dijerat dengan batu kilangan lalu lempar ke laut. Ya, para penyesat ini, saudara, yang dimaksud. Para penyesat ini, baik Ka'bah yang di Mekah itu, artinya simbol-simbol agama itu, para penyesat ini akan dilempar ke dalam laut. Artinya laut itu apa, saudara? Dunia orang mati. Ya, semua penyesat, semua para orang-orang agama itu akan dilempar ke dunia orang mati. Itu yang dimaksud, saudara ya. Para penyesat ini akan dilempar, penyesat agama, ya. Gilbert dan yang lain-lainnya termasuk ya. Gilbert lah, si Abdul Somad, ya kan. Oke, semua pemimpin-pemimpin agama yang hedonisme itu, yang menyesatkan umatnya, termasuk si Karen juga, saudara ya, orang-orang kayak begitu tuh. Dan suara pemain kecapi, penyanyi peniup seluruh sakral tidak akan kedengaran lagi. Nggak ada ya. Nah, dan tidak ada suara kilangan, tidak ada lagi. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi. Udah habis, tidak ada agama di dunia. Di akhir perang dunia ketiga itu kamu tidak akan ketemu agama apapun lagi. Orang semua hilang percaya, udah hilang. Nggak ada agama, ternyata bullshit semua, kosong semua ya. Nah, dalam itu darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Di mana, saudara? Itulah agama yang menanggung darah para nabi dan orang-orang kudus, darah semua orang yang dibunuh di bumi, karena penyesatan agama itu tadi untuk bisnisnya mereka. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tadi, satu, kamu harus tetap hidup bersahaja. Ya, hati-hati dengan gaya hidup mewah. Karena pakaianmu adalah kain lenan putih, yaitu dikaiosune yang menghasilkan diakonia, sadek yang menghasilkan sedekah. Ya, bersahaja dalam hidupmu itu penting, saudara. Jangan bermewah-mewah. Karena untuk kamu bisa mempersiapkan diri masuk di dalam masa-masa yang ngeri dalam perang dunia ketiga itu, kamu harus hidup sederhana, belajar hidup sederhana, supaya saatnya itu tiba kamu tidak stres. Nah, kelebihanmu itu kamu gunakan untuk berdiakonia, bersedekah, ya, memberitakan Injil yang benar. Itu yang kami lakukan ya sekeluarga. Kemarin saya ngobrol-ngobrol ya, sama beberapa orang. Anak saya 2 ya, Miracle sama Wisely. Kita mau tetap di kota ini saja, bikin jemaat ya, saudara. Udah kita layani aja apa yang ada. Kita sudah baptis 2 orang di sini ya. Di kota ini kita udah baptis 2 orang. 3 orang ya, 1 orang Irak tapi sudah dipindah ke kota lain ya. 2 orang tetangga kita persis ya. Tetangga, dua-duanya tetangga kita, udah kita baptis. Tetapi ketika kita cari gedung, nggak ketemu, sudah nggak boleh. Gedung yang kita pakai kemarin pun nggak boleh. Kita baru pakai, padahal baru 3 kali ya. 2 kali atau 3 kali ya, kita baru pakai atau 4 kali itu. Terus nggak boleh dipakai, karena itu ternyata sebenarnya nggak boleh disewakan gedung itu. Jadi kita mesti cari gedung lain. Terus kita muter-muter, udah kita cari deh, kalau nggak kita gimana caranya. Anak saya bilang, udahlah kita di Den Haag sekalian. Kita penginjilan yang kenceng, ya, sekuat tenaga. Oh, tapi kamu capek loh nanti loh. Saya kan mikir juga, capeknya sekalian. Saya bilang, kalau kita di sini, suatu ketika kita nggak bisa bantu papa mama lagi karena kita sekolah. Ya, kita pasti pindah kota, kerja atau sekolah.
Anak saya yang kecil juga nggak bisa, karena dia pasti kan kalau sekolah nggak mungkin di kota ini. Ini kota kecil banget ya, kita saudara, kota kecil banget. Waduh, tapi kamu capek loh 2 tahun ini, 2 tahun loh kita ngerintis. Wah, mereka komitmen. Oke, kita komitmen, sama-sama jalan. Saudara, saya sampai terharu sekali ya. Saya bersyukur sama Tuhan, anak-anak ini, mereka tekad ya, saudara ya. Ini pengabdian kita, pelayanan kita sama Tuhan. 2 tahun ini kita mau habis-habisan buat Tuhan. Ya, saudara, doakan saudara pelayanan kami ya, saudara ya. Untuk yang kita menjangkau. Kita di Den Haag ini ya, kita sudah 1 bulan kemarin ya, orang Latvia, orang Jerman, udah kita bahas ya, orang Belanda, udah kita bahas kemarin ya, orang dari Rumania, udah kita baptis juga ya, udah kita bahas minggu lalu, saudara ya. Saudara, kami belajar meneladani orang-orang yang bersama dengan kami ya, melayani bersama dengan kami. Kami tidak lakukan gratisan. Nggak ada kita minta tolong gratisan. Kita semua lakukan. Karena mereka juga orang-orang yang membutuhkan. Yang sama-sama dengan kita. Kita berbagi. Apapun yang kita punya, kita berbagi, saudara. Kita bagi. Kita berkati mereka semua. Saudara, ada satu ya yang perlu Anda ingat, saudara ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di bank, maka hatimu ada di bank. Kalau hartamu ada pada istrimu, maka hatimu sama istrimu. Tapi kalau hartamu sama orang miskin, hartamu ada pada penginjilan, maka hatimu ada di sorga, saudara. Kamu sedang mendatangkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Ayo bersama saya, saudara, bersama dengan Damaris, Damar Kasih, Hagio Embun Pagi. Saudara, kita kasih makan ya. Embun Pagi ini ya, di Embun Pagi ini, orang-orang yang aktif di Embun Pagi ada 180-an orang ya, 160 sampai 180 setiap hari, saudara. Di Zoom Embun Pagi. Ikut doa pagi ya, jam 4 pagi. Kita benar-benar gila-gilaan, saudara ya. Kita rawat. Ada yang nggak bisa bayar rumah pun kita bayari. Nggak bisa bayar kontrakan. Anda yang tidak punya sembako, kita bayar sembakonya. Tapi ada syaratnya dong, ada SOP-nya maksudnya, ada aturannya. Nggak bisa Anda kontrakanmu harga 3 juta sebulan, lalu minta 1 juta dari kita, nggak bisa. Artinya kan kamu 3 juta, kenapa kamu nggak pindah yang 2 juta saja? Kamu mau bayar kontrakan 3 juta, lalu minta sama kita 1 jutanya. Kenapa kamu nggak pindah ke rumah yang 2 juta? Tahu nggak? Itu kan harus pikir itu, saudara. Berarti kan kamu mampu kontrak rumah harga 2 juta, sedangkan ada rumah, ada orang yang mau bayar 1 juta saja nggak bisa tiap bulan. 1 juta itu rumah yang paling minimum yang layak, saudara ya. Ada yang di bawahnya lagi, kita kasih 1 juta. Jadi kamu harus pindah ke harga yang rumah 1 juta. Baru kita bisa bayari kontrakannya. Kalau nggak, tapi 1 juta 200, Pak, ya tetap nggak bisa. Artinya kamu bisa lebih dari itu kan. Kamu ya cari 1 juta. Banyak. Kalau enggak kita nggak bisa bantu. Memang begitu, saudara ya. Di Belanda pun juga caranya sama persis seperti begitu. Oh, saya mau kontrak rumah yang harganya 1.200 euro misalnya kan. Lalu saya minta uang dari pemerintah 650. Nggak boleh, saudara, nggak bisa. Ya kamu kudu pindah ke rumah yang harga 600. Kalau itu harganya 1.250, ya kamu bayar sendiri semuanya. Ya begitu aturannya, saudara ya. Kamu nggak bisa ngakalin kita seperti itu. Itu namanya kita nolong pun ada berhikmat. Kalau nggak kita lebih baik tolong orang lain yang benar-benar butuh ditolong. Jangan kamu pengen hidup enak minta tolong sama kita, nggak boleh. Kamu mau hidup enak, kamu kerja, ya. Tetapi kalau kamu untuk dapat yang minimum saja nggak bisa, ya minta sama kita. Kita bantu, pasti kita bantu, saudara. Dan sudah banyak yang sudah dibantu. Nah, kenapa kamu nggak dibantu? Ya karena kamu harga rumahmu lebih dari 1 juta, kamu minta kekurangan sama kita kok. Ya nggak bisa. Ya, saudara ya. Nah, itu ingat-ingat, saudara ya. Ingat-ingat. Kamu tidak boleh main akal-akalan begitu. Kita pasti bantu. Nah, itu namanya kita berbuat baik, saudara. Perbuatan baik orang kudus. Ya. Kita nggak main-main dengan perbuatan baik orang kudus ini, saudara ya. Ya, Wahyu 19 ayat 18, kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar orang kudus.
diakonia kita, ya, akan dikenakan badan kita ketika kita datang kepada surga. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus datang, kita menggunakan baju pesta. Baju pesta kita itu adalah kain lenan halus putih, yaitu diakonia kita, saudara. Marturia kita, diakonia kita, itulah perbuatan benar orang kudus itu. Ketika Yesus cerita ada orang bikin pesta, lalu semua diundang, ada satu yang nggak pakai pakaian pesta, artinya ada satu yang tidak berdiakonia. Hati-hati, saudara. Hati-hati, ya. Ya, jadi saudara, hiduplah bersahaja. Bersahaja. Kamu akan lolos nanti ketika Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Sisa hidupmu, sisa dari berkatmu itu dengan kamu bersahaja akan banyak dan kamu bisa berbagi. Dan itulah akan menjadi pakaian pesta kita, saudara. Baca aja deh ya, baca aja deh. Mana ya saudara ya, yang tidak pakaian pesta ya, tidak berpakaian pesta. Ya, ayat 12 ya. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Nggak bisa jawab kamu, saudara. Kenapa? Kamu nggak bisa jawab. Kamu mau jawab apa coba? Ya, ketika raja itu untuk masuk bertemu Raja masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jangan-jangan Anda yang tidak berpakaian pesta. Karena apa tadi? Pakaian pesta itu ya kain lenan halus. Ya. Coba kita buka ya. Itu kan pesta, saudara ya. Wahyu 19 ini nyanyian jatuhnya Babel. Perjamuan kawin anak domba. Iya kan? Ini kan lagi cerita perjamuan kawin anak domba. Pakaian pesta yang Yesus bilang dalam Matius 22 tadi. Ya, pakaian lenan halus. Kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Perbuatan baik orang-orang kudus. Kamu diusir, saudara. Diusir, kamu tidak boleh masuk. Hati-hati, saudara, jangan geeran kamu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang berpakaian hedonisme, yang suka pamer kekayaan. Hati-hati, saudara. Dan jemaatnya hati-hati, jangan kamu nirunin. Teladanilah saya yang hidup sederhana. Mobil saya itu beli sendiri, saya nggak minta sumbangan dari orang. Saya tidak pernah minta-minta orang buat beli mobil saya itu ya. Volvo P70 tahun 2009. Ya, kilometernya sudah 320.000, saudara. Mobil tua, masih sehat, masih bagus. Ya, enak, saudara, mobilnya ya. Kemarin Ibu Bendahara sudah ikut kita ya, ngerasain enaknya kan. Mobilnya enak, saudara. Dibanding kita kemarin sewa, malah enak mobil saya. Kemarin kita sewa karena jumlah kursinya kan cuma 5. Karena mobil saya, sederhana, mobil tua, saudara ya. Mobil tua, sederhana. Ya, nggak usah pamer-pamer, sok-sokan pakai mobil. Mobilnya kudu baru, kudu yang mahal-mahal. Nggak usah. Karena saya butuh mobil pun kenapa pakai Volvo? Karena itu 2.400 cc buat narik anhanger kita ya. Buat narik anhanger kita ya, supaya bisa kuat. Kalau enggak jebol, saudara, kalau pakai mobil kecil ya. Anhanger itu karavan besar itu yang buat kita penginjilan. Itu, saudara ya. Jadi teruslah jaga cintamu dengan milikilah pengampunan dalam hidupmu, saudara ya. Selalu miliki pengampunan yang melimpah. Ya. Karena ada 2 hal ya. Yang apa, saudara? Give us this day our daily bread. 1. And forgive us our debt as we forgive our debtors. Ya, lead us not into temptation, deliver us from evil. Apa, saudara, yang ketiga ini? Kalau kamu hidup dengan bersederhana, daily bread, ya, kamu akan sehat, kamu tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Kamu makan sehari delojoh, makanya kamu masuk dalam pencobaan, sakit, penyakit, hampir semua sakitmu itu gara-gara makanan. Saya enggak.
Ada orang bilang kalau kamu nggak makan, kalau kamu tiap hari nggak makan seperti kamu makan obat, dijatah makannya, maka nanti di hari tuanya kamu akan makan obat sebagai makananmu. Dan kamu nggak boleh makan yang normal, saudara. Banyak penyakit yang kamu teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan ini pencobaan. Lead us not into temptation. Kenapa kamu temptationnya kamu? Ya karena makanan. Kamu tidak, kamu daily bread ya kamu. Daily bread, daily bread, daily bread. Makanlah secukupnya untuk tiap harimu, saudara. Ya, kalau kamu lebih, kamu harus bagi ke orang lain. Ya, forgive us. Forgive our debt as we forgive our debtors. Ampunilah kami. Temptation terjadi karena kamu tidak mengampuni. Simpel, dua hal ini kamu siapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kamu dengar omongan saya, kamu sukses, saudara. Give us this day our daily bread and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, deliver us from evil. Bebaskan aku dari yang jahat. Jangan masukkan ke dalam pencobaan, bebaskan dari jahat. Karena dua hal ini. Karena apa? Makanan dan pengampunan. Kamu berbagi makanan dan kamu ampuni. Masa kurang jelas ini, saudara? Kamu lakukan ini, perang dunia ketika kamu lolos, saudara. Kamu akan diberkati, kamu akan lolos, kamu akan masuk ke dalam perjamuan kawin. Anak domba dengan kain lenan putih yang berkilauan, yaitu diakoniamu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.